Saudara, kita memulai ibadah hari ini dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan memelihara kesetiaannya untuk selamanya dan tak pernah meninggalkan perbuatannya atas kita. Saudara, tidak terasa waktu terus berjalan, hari demi hari, waktu demi waktu. Tetapi Tuhan selalu memelihara kita sampai hari ini. Kita semua bisa bernafas, kita semua bisa makan, bisa minum. Kita semua bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sudah sepantasnya seperti Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kita naikkan pujian ini. Karena Tuhanlah pengharapan kita. Kepadanya kita percaya. Tuhanlah perlindungan kita. Dialah yang selalu kita puji. Yesus Allah, Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita agungkan Tuhan kita yang layak terima segala pujian kita. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku,
Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kau Allah pencipta langit dan bumi, yang rela datang ke dalam dunia untuk kami, manusia yang berdosa. Kau Allah, Raja segala raja, rela merendahkan diri, menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami yang seharusnya kami berupahkan maut, Tuhan. Kami sadar, Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu sehingga Kau harus memperbaiki relasi kami dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Di dalam doa ini kami sadar, Tuhan, betapa kami ini lemah. Kami terus berdosa, Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu, Tuhan. Mulut kami berkata-kata tidak pantas. Mulut kami dengan mudah mengeluarkan kata-kata kasar. Mulut kami dengan mudah mengkritik, merendahkan orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Siapakah kami sehingga kami merasa lebih baik dari orang lain yang sama-sama ditebus oleh darah-Mu yang mahal? Ampuni kami, Tuhan, atas dosa-dosa yang kami terus lakukan selama hari-hari yang kami lalui. Dan tolong kami, Tuhan, khususnya dalam ibadah ini, agar firman-Mu yang hidup membuat kami mau berkata-kata yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Layakan kami, Tuhan, sucikan hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara boleh bersalaman satu dengan yang lainnya sebelum duduk. Katakan shalom. Saudara, kita naikkan sebuah pujian. Saudara boleh duduk. Pujian ini menyatakan perkataan Tuhanlah yang seharusnya bertumbuh pada kita semua, menghibur hati, membangun. Mari kita naikkan pujian ini, tutur kata. Bagaikan air sirami tanah gersang, besar sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku.
kita baca dan renungkan saudara. Mari saudara, selama kita hidup, kita mau memakai mulut kita, perkataan kita, untuk bermazmur bagi Tuhan, memuji, bernyanyi bagi Dia, agar manis didengar olehnya. Inilah yang ku renungkan, katakan saudara, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Katakan kembali saudara, inilah yang ku renungkan. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. biarlah ini menjadi kerinduan kita saudara. Aku hendak bernyanyi bagimu, aku hendak bermazmur bagimu, selama aku hidup Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. katakan sekali lagi, ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu Selagi kami ada Tuhan, selagi ku ada. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
dan pengagungan kepadamu. Biarlah semuanya manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Ini doa kami ya Tuhan, biarlah pujian kami boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan Engkau. Tidak saja di dalam kata-kata kami di rumah-Mu pada hari ini, tetapi juga di dalam setiap kehidupan kami, bahkan juga di dalam perbuatan-perbuatan kami. Sekarang tuntunlah kami di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh dituntun bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Mari Roh Kudus urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Dan mari Roh yang sama bantu kami, supaya kami yang mendengar firman ini boleh merespons firman, bahkan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita boleh berbakti bersama-sama di rumah Tuhan hari ini. Juga saudara-saudara yang mungkin mengikuti secara online. Dan biarlah hati saudara juga boleh terus diarahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan boleh hadir di tengah-tengah saudara pada hari ini. Dan izinkanlah saya menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Yang tentu saja boleh menjadi bagian rekanan dengan gereja ini. Di mana alumni kami boleh melayani di sini. Mahasiswa kami boleh juga praktek melayani di sini. Dan boleh ada kerjasama yang baik. Kiranya Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Saudara, tema yang akan kita renungkan adalah menilai tanpa harus menghakimi. Mari kita membaca dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah mendapatkannya, saudara bisa memperhatikan bagian itu. Saya akan membacakan untuk saudara di dalam Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman di mana kita hidup hari ini merupakan zaman di mana teknologi itu berkembang dengan sangat pesat.
apalagi dengan adanya teknologi AI, Artificial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan buatan, yang bentuknya itu berbagai macam, saudara. Nah, satu saat ada seorang teman bercerita kepada saya, kalau rekannya itu, saudara, lagi mencoba sebuah aplikasi seperti berpacaran dengan AI gitu, saudara. Dia bisa chat dan dibalas, dia bisa berbicara, teleponan, ngobrol, bahkan kadang disapa balik dan seterusnya, saudara. Setelah beberapa bulan menggunakan itu, rekan ini bercerita kepada teman saya. Dia katakan, sekarang ini setelah pakai aplikasi ini, rasanya kok lebih seneng ngobrol sama AI daripada sama istri, katanya. Dan saudara, mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu alasan yang saya temukan, saudara, di dalam ketika saya melihat tentang teknologi ini adalah sepertinya, saudara, teknologi ini tidak pernah menghakimi orang yang menggunakannya. Dia tidak pernah mengkritik lawan bicaranya. Apapun yang kita tanya, saudara, dia jawab dengan sabar. Misalnya, saudara menggunakan bentuk yang sederhana melalui di WA, itu ada aplikasi di sana yang bisa saudara pakai untuk bertanya. Atau saudara pakai chat GPT yang sering dipakai orang pada zaman ini. Ketika saudara lagi pengen masak ayam goreng dan saudara ketik di sana, tolong dong kasih saya resep ayam goreng. Maka dalam waktu singkat saudara akan diberikan resep ayam goreng yang mungkin itu dipilih dari beberapa pilihan resep yang direkomendasikan. Ketika saudara merasa tidak puas dengan resep ini, dan kemudian saudara ketik lagi, tolong dong kasih saya 5 resep yang lain. Maka apa jawabnya, saudara? Dia tidak akan pernah berkata kepada saudara, 1 aja belum masak kok minta 5. Tidak, saudara. Dia akan langsung kasih saudara 5 resep yang lain, yang saudara bisa coba. Bahkan kadang-kadang dia tambahi, kalau masih mau yang lain, saya berikan lagi. Jangan ragu. Kalau sudah coba, tolong kasih masukan, mana resep yang enak. Kalau saudara ketik lagi, ini resepnya cuma untuk 1 ekor ayam goreng. Masalahnya, saya cuma punya 1/4 ekor. Gimana saya harus memasaknya? Resepnya seperti apa? Oh saudara, ChatGPT itu tidak akan pernah kemudian berkata kepada saudara, kalau tidak punya duit tidak usah masak ayam goreng lah, gitu ya. Tidak, saudara. Tapi dia akan segera kasih saudara resep yang lain untuk 1/4 ekor ayam goreng. Dan ditambah lagi dengan kalimat, semoga bisa menikmati. Ada lagi yang masih saya bisa bantu? Saya punya resep-resep yang lain. Oh saudara, sebegitunya. Sampai pernah saya itu katakan kepada seorang rekan saya, ChatGPT itu karakternya kayak Tuhan Yesus. Ya. Baik sekali saudara ya. Mengerti, suka menolong, bahkan melakukan lebih daripada apa yang kita minta. Orang Bandung bilang, baik pisan katanya gitu ya. Kenapa seperti itu kita suka saudara hari-hari ini? Pada umumnya saudara, memang orang itu tidak nyaman dengan penghakiman. Jangankan penghakiman saudara, bukankah kadang kita dikritik sedikit aja sudah tidak bisa tidur sehari semalam. Jengkel hatinya ya. Ditegur aja bisa membuat kita bete sepanjang hari. Apalagi dihakimi. Pada dasarnya kita itu lebih pengen dimengerti. Pada dasarnya kita itu pengen dipahami. Masalahnya saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang lebih banyak mungkin memberikan penilaian atau penghakiman di dalam kehidupan kita, saudara.
Tetapi masalahnya juga tidak hanya di tengah-tengah dunia, tetapi juga di gereja. Kadang kita temukan yang sama. Sampai ada orang yang mau datang ke gereja takut. Kenapa? Pandangan jemaat itu loh kok akhir-akhir ini tidak enak terhadap saya katanya. Bahkan saudara, ada orang yang sudah lama ke gereja, keluar dari gereja. Kenapa? Karena omongan temannya tersinggung dan lain-lain. Saudara, teks hari ini itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Di tengah-tengah dunia yang mungkin banyak menilai kita, di tengah-tengah dunia yang mungkin banyak menghakimi kita, saudara, Yesus itu mengungkapkan kalimat yang begitu jelas, jangan kamu menghakimi. Apa maksudnya? Apa kita tidak boleh nuju orang kalau orang itu memang salah, Pak? Apakah kita tidak boleh menegakkan kebenaran kalau ada kejahatan yang dilakukan? Apakah kita tidak boleh menyatakan kebenaran terhadap ajaran-ajaran yang salah? Apakah kita tidak boleh menegur orang? Apakah kita tidak boleh menasihati orang kalau orang itu memang salah? Saudara, tentu tidak demikian. Kenapa? Karena Yesus pun, kalau kita baca di dalam bagian yang lain, Yesus pernah menegur murid-muridnya. Yesus bahkan menegur dengan keras orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Dengan tegas di sana. Paulus itu juga menegaskan di dalam relasi kehidupan orang percaya. Di dalam surat Tesalonika dia berkata, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jelas, saudara. Di dalam surat Timotius dia berkata lagi, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di dalam suratnya kepada Titus dia berkata, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kalau begitu saudara, apakah yang dimaksud dengan jangan kamu menghakimi? Kata jangan kamu menghakimi itu saudara, dapat diterjemahkan jangan kamu bersikap seperti seorang hakim terhadap saudaramu. Seorang hakim itu, saudara, adalah seorang yang menjadi penentu dari sebuah kasus yang membutuhkan kejelasan mana yang salah, mana yang benar. Seorang hakim itu menentukan keputusannya. Ia memberikan keputusan terakhir terhadap perkara seseorang dan setelah itu keputusan itu harus dijalankan. Jadi apa maksudnya saudara? Kata jangan kamu menghakimi ini dimengerti sebagai seseorang yang sudah membuat keputusan terhadap orang lain bahwa ia sudah melakukan dosa dan ia harus dihukum dan tidak bisa diampuni lagi. Yesus tidak menginginkan sikap yang seperti itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya sebagai satu warga kerajaan Allah. Sebab apa saudara? Pengikut Kristus itu tidak memiliki hak untuk menyatakan orang itu pasti tidak akan dapat belas kasihan Tuhan. Orang itu pasti tidak akan diselamatkan. Orang itu pasti akan binasa. Tetapi saudara, hal ini seringkali dilakukan oleh para pemimpin agama pada zaman itu. Mereka bersungut-sungut ketika Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Mereka marah. Mereka menghakimi Yesus bahkan dengan orang-orang itu. Mereka membawa perempuan yang berzina datang kepada Yesus supaya Yesus melakukan penghakiman atas perempuan itu. Mereka itu bertindak seperti seorang hakim yang memutuskan perkara dan menjadi penentu bahwa seolah-olah orang itu tidak akan pernah mendapatkan belas kasihan Tuhan.
Masalahnya saudara, Yesus mencatat mereka itu enggak lihat diri mereka sendiri. Di dalam ayat 3 dan 4 itu saudara, Yesus mengatakan, mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Selumbar itu saudara adalah serpihan kayu lembut kecil yang mungkin bisa nempel di mata seseorang. Sedangkan balok di sini adalah gelondongan kayu yang biasa dipakai misalnya untuk atap rumah itu loh saudara. Jadi bayangkan saudara, dia lihat barang kecil di mata saudaranya, tapi ada balok yang nempel di mata dia tidak kelihatan. Tentu saudara ini adalah bahasa hiperbola yang Yesus nyatakan di dalam kalimat ini. Yang menunjukkan apa? Bahwa warga kerajaan sorga itu saudara, jangan seperti itu. Seharusnya apa? Mereka lebih banyak melihat dan menintrospeksi diri mereka sendiri daripada dengan melihat dan cari-cari kesalahan saudaranya. Karena apa saudara? Baru dengan demikian mereka itu bisa menolong orang lain. Masalahnya saudara, kita itu lebih terbiasa melihat kesalahan orang lain daripada lihat kesalahan diri kita sendiri. Kalau suruh kritik itu loh, cepet saudara ya. Bahkan ketika saudara dengar khotbah begitu ya, wah khotbah ini menyinggung seseorang gitu, saudara langsung apa yang saudara ingat? Saudara tidak ingat diri sendiri, ingat temannya. Dia datang enggak hari ini ya? Ini kalau dia datang bagus ini ya, firmannya cocok ini gitu ya. Kita enggak lihat diri kita sendiri. Suami langsung senggol istrinya, itu kamu kayak gitu loh, dengerin itu ya. Dia enggak lihat dirinya sendiri. Itu kecenderungan kita saudara. Kita itu lebih banyak melihat, menilai orang lain daripada mengevaluasi diri kita sendiri. Ada orang yang pernah mengatakan hati-hati kalau nunjuk orang ya. Itu kamu nunjuk orang 3 jari, nunjuk kamu diri kamu sendiri loh ya, katanya gitu saudara. Ya bukan berarti kalau kita nunjuk orang salah kita juga salah. Tetapi setidaknya saudara kita itu mengintrospeksi dirilah begitu ya. Kita melihat diri kita itu lebih dulu. Sebelum kita itu menunjuk orang lain. Kita perlu waspada. Kita perlu tidak sembarangan. Kita tidak hanya mencari-cari kesalahan orang lain, sementara kita sendiri tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Nah orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini biasa saudara menghakimi orang lain. Seolah-olah mereka yang jadi penentunya gitu ya. Tetapi seringkali mereka juga tidak melihat diri. Mereka tidak mengevaluasi diri mereka. Sampai Yesus pernah menegur mereka dengan berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu munafik. Persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Kamu mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tabiskan dalam minumanmu, tapi unta kamu telan. Oh saudara, Yesus itu menegaskan satu hal yang penting di dalam kehidupan warga kerajaan Allah, yaitu bahwa kerajaan Allah, warga kerajaan Allah itu tidak boleh bertindak seperti itu. Mereka tidak boleh hanya mencelah, mereka tidak boleh hanya mencari-cari kesalahan orang lain, tapi mereka juga harus melihat, mengevaluasi diri mereka sendiri, barulah kemudian dapat menolong saudaranya. Jangan gampang-gampang menghakimi orang lain. Yakobus itu menegaskan pengajaran ini di dalam suratnya
Dia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tapi hakimnya. Hukum di sini lebih mengarah ke firman, saudara. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan. Dia yang berkuasa membinasakan. Tapi siapa engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Paulus juga berkata, saudara, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab dikatakan kita itu nanti akan menghadap tata pengadilan Allah. Ini menunjukkan apa, saudara? Allah yang berhak menghakimi dengan sempurna. Kenapa? Dia adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Dia dalam hikmatnya bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan manusia ini, saudara, penuh keterbatasan di dalam melihat. Penuh keterbatasan di dalam mengerti orang lain. Mengapa? Sebab saudara, kadang penglihatan dan pemahaman kita terhadap seseorang itu tidak sempurna. Kita tidak tahu secara detail di dalam hidupnya. Kalau dia bertindak sesuatu yang tidak baik, aneh begitu bagi kita. Kita nggak ngerti apa yang jadi pergumulan orang itu. Misalnya ada seorang ibu datang ke gereja telat. Minggu depan datang lagi telat lagi. Minggu depannya telat. Saudara merasa ini ibu kok telat terus sih? Nggak niat ke gereja ya nggak usah ke gereja begitu. Kita mulai mengatakan demikian, saudara ya. Tiap kali dia datang telat hati kita nggak enak. Ini lagi kusuk-kusuknya berdoa, kok dia baru datang. Kita merasa orang ini orang nggak bertumbuh, ya, nggak niat datang kebaktian. Dalam pandangan kita bisa jadi seperti itu. Tapi tahukah saudara, siapa tahu ibu itu sudah bangun 4:30 pagi, nyiapin masakan buat suaminya, ngurus anak-anaknya yang 2, sudah 2 bulat lagi anaknya, saudara ya. Sampai dia bangun 4:30 pagi pun datang ke gereja jadi telat. Kita kadang marah, tidak enak hati ketika ada seorang anak di tengah-tengah kebaktian yang teriak-teriak. Di dalam keterbatasan kita tahu, ada banyak hal yang kita merasa orang itu kok nggak ngerti, begitu ya. Tapi saudara, kita nggak tahu yang dalamnya dia itu seperti apa. Kita nggak ngerti apa yang ada di sana. Ketika kita buru-buru menghakimi orang, jangan-jangan kita salah, saudara. Karena kita nggak bisa tahu jelas tentang seseorang itu. Yang kedua, saudara, kita tidak hanya nggak tahu jelas, kenapa penghakiman kita itu tidak sempurna. Karena seringkali, saudara, penilaian kita, penghakiman kita itu dipengaruhi oleh sikap hati kita. Ketika saudara tidak suka sama seseorang, lagi tidak suka sama seseorang, nyanyi, saudara paduan suara begitu ya. Saudara lihat dia mangap aja begitu ya. Saudara sudah rasa tidak enak hati. Mangapnya kok nggak niat begitu ya. Harusnya dia bisa membuka suara lebih keras lagi. Dia melayani ini, saudara bisa melihat sesuatu kekurangan dari dia. Kenapa? Hati saudara sudah tidak enak. Sikap hati kita terhadap seseorang yang sudah tidak enak membuat kita melihat apa yang dilakukannya itu jadi negatif semua. Disitulah saudara, penilaian kita, penghakiman kita itu tidak sempurna. Kita tidak bisa melakukan dengan benar. Dan mengapa kita itu tidak boleh menghakimi seseorang dengan seperti itu? Karena kadang saudara, kita nggak tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan orang itu seperti apa.
Kita nggak ngerti. Kita bisa berkata ya, wah orang ini nggak mungkin lah bisa melayani dengan baik. Nggak usah dipakai dia. Kalau dia datang malah membuat rumit masalah. Kita nggak tahu, siapa tahu Tuhan itu bisa tumbuhkan dia. Tuhan bisa bawa dia lebih bertumbuh mengenal dia dan membuat dia bisa melayani dengan lebih baik. Kita nggak ngerti apa yang terjadi ke depan, saudara. Kita nggak tahu jalan hidup seseorang. Mungkin kita bisa berkata, saudara, kepada seseorang dengan melihat track recordnya. Kita kemudian berkata, orang kayak gini tidak mungkin diselamatkan. Tunggu dulu saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak tahu jalan hidup seseorang. Kita tidak bisa memutuskan dan langsung menghakimi. Kenapa saudara? Karena penghakiman kita terhadap seseorang itu bisa salah. Kita tidak bisa berkata orang itu tidak mungkin berubah. Tunggu dulu saudara. Kita tidak bisa berkata itu sudah karakternya. Mana mungkin dia bisa jadi baik. Tunggu saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Allah itu bisa bekerja lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Saudara, saya ketika merenungkan ini, saya teringat ketika saya SMA. Ada seorang teman saudara sering ngajakin saya ke persekutuan. Saya merasa itu persekutuan sekolah, persekutuan siswa. Waktu itu saudara saya merasa agak alergi dengan kata persekutuan. Saya sudah aktif di gereja dan diajak-ajak gitu saya kurang tertarik. Tapi teman saya ini saudara setia ajakin saya. Ketika saya kelas 1 SMA diajakin, saya tolakin terus. Kasih undangan saya terima, tapi saya tidak pernah datang saudara. Tapi dia setia saudara. Sampai akhirnya baru kira-kira pertengahan kelas 2 SMA, saya nyoba datang. Gitu ya. Tapi itu jadi satu titik yang mengubah saya. Disitulah saya kenal persekutuan siswa. Saya bertumbuh. Saya menjadi pembimbing persekutuan siswa setelah lulus SMA. Setelah selesai kuliah saya jadi staf di Perkanta selama 2 tahun. Itu menumbuhkan saya. Kalau misalnya teman saya itu berkata, oh orang kayak gini bebal, ya, diajak bolak-balik enggak mau, pasti dia enggak akan jadi apa-apalah gitu ya. Pasti saya juga enggak pernah kenal persekutuan itu. Tetapi ketika ada orang yang kemudian berbicara, ajak saya lagi, dan kemudian ternyata saya bisa jadi seperti itu. Itu mungkin tidak pernah terpikir di dalam kehidupan teman saya. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan seseorang. Karena itu saudara, kita diajak untuk apa? Untuk gak gampang-gampang menghakimi orang lain. Gak gampang-gampang menilai orang lain. Justru apa yang harus kita berikan? Berikan ruang sedikit. Berikan anugerah, berikan kasih karunia itu kepada mereka, saudara. Kalau saudara tadi kita lihat, siapakah yang berhak menghakimi? Siapa yang bisa menilai seseorang itu dengan benar? Bukankah Tuhan? Tetapi ketika Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang tahu tentang kehidupan manusia yang paling dalam, Dia yang tahu tentang pikiran kita, Dia yang tahu tentang niat hati kita yang paling dalam. Tetapi apa yang dilakukannya saudara? Dia datang ke dunia itu. Dia mati bagi kita. Dia tanggung hukuman kita itu saudara. Dia tanggung penghakiman kita itu. Bahkan ketika kita diselamatkan jadi anak-anak Tuhan. Surat Roma menyatakan apa? Ia jadi pembela kita. Pembela kita yang kayak apa sih saudara? Kita yang berdosa itu loh.
Kita yang selalu jatuh bangun di dalam dosa. Kita yang baik sebentar kemudian dosa lagi. Kita yang kadang semangat melayani, kadang tidak semangat melayani. Tapi apa saudara? Dia jadi pembela kita. Oh, itulah hati Tuhan, saudara. Dan jikalau hati Tuhan seperti itu, ketika Dia menebus saudara dan saya, Ia mengubah hidup kita. Ia memberikan Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita itu juga bisa mengalami perubahan dan kita boleh bertumbuh di dalam karakter seperti Kristus. Yang hatinya itu penuh anugerah. Dan dinantikan itu saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam relasi kita di tengah-tengah keluarga. Suami istri, antar saudara, orang tua dengan anak. Kalau kita itu hanya sibuk menilai orang, menghakimi sesamanya, kita nggak akan mendapatkan damai sejahtera itu. Tapi berikan ruang, saudara. Kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada kekurangan, izinkan anugerah yang pernah kita rasakan itu, saudara, dirasakan oleh teman kita. Saudara punya lapangan di depan yang lega gitu kan ya. Biarlah hati saudara itu juga lega gitu. Kasih keluasan hati. Tidak sekedar menyatakan kesalahan, menghakimi seseorang. Tapi berikan kasih karunia itu di dalam hidup mereka. Sebab komunitas Kristen itu saudara, haruslah menjadi komunitas yang menyembuhkan, yang memulihkan. Bukan komunitas yang melukai satu dengan yang lain. Dengan segala penghakiman kita. Paulus katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor bukan sekedar makian, tetapi juga penghakiman kita. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka yang mendengarnya boleh mendapatkan kasih karunia. Saudara, sekali lagi kita hidup di tengah-tengah jemaat. Bukan berarti saudara tidak boleh menegur kalau ada kesalahan. Karena menegur, menasihati, saling mengingatkan, itu diberikan di dalam Alkitab kita. Bukan berarti gereja Tuhan itu tidak boleh mendisiplin jemaatnya. Tetapi apa yang diharapkan? Semuanya itu dilakukan di dalam keluasan hati yang memberikan anugerah itu, saudara. Bukan cuma sekedar menghakimi dan mencap dia sebagai seorang yang tidak mungkin berubah, tidak akan pernah jadi baik, tidak pantas melayani, dan lain-lainnya. Tetapi berikan ruang itu saudara, untuk orang itu bertumbuh. Sebab Tuhan itu bisa bekerja lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Ketika kita melihat seseorang menyulitkan kita, susah diubah, doakanlah, izinkan Tuhan berkarya di dalam hidupnya, dan kita nantikan pekerjaannya itu dinyatakan. Saudara, saya berada di sebuah seminari, membina para mahasiswa. Dan terkadang di dalam proses itu, kami para dosen harus memutuskan pendisiplinan terhadap siswa atau mahasiswa tertentu. Di dalam pengalaman saya, selama saya melayani sebagai dosen, pembicaraan tentang pendisiplinan mahasiswa itu menjadi sesuatu yang berat.
Kadang kami harus berdiskusi untuk menyatakan kesalahan dia. Kadang kami berdebat untuk ini dihukum atau tidak, dikeluarkan atau tidak bahkan, diskorsing atau tidak. Kami bergumul saudara. Kadang satu rapat tidak selesai, kami break, nanti di rapat berikutnya kita doa dulu, kita cari informasi yang lebih jelas. Kadang 3-4 kali rapat bisa saja baru dibuat keputusan. Dan setiap kali keputusan itu dilakukan, mahasiswa mungkin dapat tindakan disiplin. Kami tidak pernah mengumumkan itu di dalam komunitas. Mengapa saudara? Kadang temannya tanya, kenapa kok dia diskors? Kenapa kok dia dikeluarkan? Kami tidak mau jawab. Dan kami katakan kepada mahasiswa, kalau kamu katakan cukup, katakan secukupnya. Kenapa saudara? Karena kami berpikir siapa tahu dia bisa balik lagi. Dan itu yang kami nantikan. Bagi kami saudara, pendisiplinan kadang melepas seorang mahasiswa itu menjadi bagian pekerjaan Tuhan. Dan kami tetap menantikan satu saat dia bisa balik lagi. Kalaupun dia tidak bisa balik ke seminari lagi, baliklah ke sekolah teologi lain, melayani lagi. Dan itu jadi sukacita kami. Dan kadang saya menemukan juga hal-hal yang seperti itu. Tuhan bekerja dan mengubahkan hidup seseorang. Dan itu menjadi sukacita kami. Saudara, di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang percaya, mari bangun hati yang luas. Ada pengampunan di sana, ada anugerah di sana. Dan hanya sekedar menghakimi. Sebab kita adalah orang-orang yang diberi anugerah begitu besar. Dan diizinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan orang-orang itu saudara. Lebih daripada apa yang bisa kita nantikan. Lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Disitulah ya, jemaat Tuhan akan ditumbuhkan di dalam kesatuan. Dan orang akan datang di gereja. Bukan sebagai orang yang tertolak. Tapi sebagai orang yang diterima. Dan boleh merasakan anugerah demi anugerah. Sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam gerejanya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, untuk hati kita juga boleh terus-menerus diperbaharui dan diberikan kelimpahan, keluasan untuk memberikan anugerah kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua, mertua kita, kepada saudara-saudara kita seiman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami yang kadang-kadang begitu cepat berkata-kata, begitu cepat menilai. Dan mungkin apa yang kami lakukan mendukakan hati orang, melukai hati orang. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti
menyatakan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan berikan hati kami hati seperti hati-Mu, yang begitu luas, yang bisa menerima kami apa adanya. Dan melalui pekerjaan keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang hadir di dalam diri kami, biarlah itu boleh membangun kami, supaya kami pun boleh menerima saudara-saudara kami dengan segala kekurangan mereka. Bantulah kami ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkesempatan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Hari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Hari Sugianto, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai salah satu staf dosen, bahkan beliau dipercaya sebagai ketua atau pimpinan dari STT Saat Malang. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, untuk begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami selalu diingatkan, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, bila firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan, tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh memampukan menjalani semua kebenaran firman Tuhan. Terus bekerja di dalam hati kami dan kehidupan kami, agar kami memiliki hati seperti hati-Mu, sikap dan sifat seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa, mengucap syukur untuk segala karya Tuhan, khususnya di mana Sinode GKIM dan juga GKIM Gloria selama ini boleh bekerja sama dengan STT yang ada di Indonesia, juga salah satunya dengan STT Saat. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan STT Saat di dalam perjalanannya, boleh menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mendidik banyak orang-orang muda khususnya, untuk digembleng, dipersiapkan, dilengkapi, kelak untuk terjun ke ladang Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, baik di gereja maupun lembaga-lembaga Kristen lainnya. Kami bersyukur Tuhan, dari generasi lepas generasi, angkatan demi angkatan, Tuhan terus memberkati STT Saat. Kami berdoa Tuhan, biarlah kerjasama STT Saat dengan gereja-gereja Tuhan, termasuk GKIM Gloria, boleh terjalin dengan baik. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati para pengurus dan anggota yayasan, pimpinan, Bapak Hari Sugianto, para staf dosen, pengajar di sana, para staf operasional lainnya. Tuhan juga memberkati para mahasiswa-mahasiswi yang sedang dididik, digembleng di seminari Saat.
Kami juga berdoa menyerahkan segala kebutuhan dan pergumulan dari STT Saat. Tuhan terus yang memimpin. Dari waktu demi waktu Engkau gembala yang baik. Bahkan sampai hari ini dan hari esok. Di masa depannya, Saat boleh menjadi salah satu STT yang terus memperkan hati Tuhan. Dan juga menjadi berkat. Baik bagi gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, dan juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keberadaan STT Saat ke dalam tangan Tuhan, dan juga STT-STT lainnya yang terus mendidik dan melatih hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memimpin, menolong bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pejabat yang sampai di tingkat daerah-daerah kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan juga TNI, Polri ke dalam tangan Tuhan sebagai lembaga penjaga keamanan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di mana negara kami juga doakan untuk perekonomiannya, keamanannya, khususnya juga semangat dan tekad dari pemerintah memberantas korupsi. Biarlah Tuhan juga memakai lembaga KPK, kepolisian, dan juga penegak hukum lainnya, kejaksaan, kehakiman. Mungkin di antara lembaga-lembaga ini ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana. Biarlah anak-anak Tuhan yang menjabat di jabatan pemerintah boleh menyadari panggilan mereka, keberadaan mereka, dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya di negara ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan serahkan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan hidup mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan kehidupan mereka. Kami tidak tahu bagaimana kondisi situasi jemaat Tuhan satu dengan yang lainnya. Mari Tuhan, hari lepas hari, hidup kami terus disertai oleh Tuhan. Hari lepas hari hidup kami terus dibentuk oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memproses dan membentuk kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Hidup kami memancarkan Kristus senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan pada hari ini pun kami masih diberi kesempatan akan ambil bagian di dalam memberikan persembahan. Sebagai wujud iman dan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah kami memberikannya dengan sukacita dan sukarela. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan kita hari ini ada 2 kali, yaitu pertama untuk operasional dan yang kedua untuk pembangunan. Kita bisa memasukkan dalam amplop dan setelah itu waktu pulang kita bisa meletakkan di kantong kolektor atau bisa kita sampaikan melalui QR Code yang ada di bangku kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita bersama-sama bersyukur menaikkan sebuah pujian dari PPK nomor 161, ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kamu yang menanggungnya, nama itu dikekal bagi orang yang benar. Indah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa,
perlindungan yang teguh, indahlah namanya. Perlindungan yang indahlah namanya, indahlah namanya. Perlindungan yang teguh, indahlah namanya. Perlindungan yang teguh. Dengan tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama menaikkan segala kemuliaan hormat bagi Allah. Kita angkat pujian doksologi, segala puji, hormat, dan syukur. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu terus kepada Allah yang begitu mengasihi engkau. Pulanglah dengan sukacita. Teruslah menjadi saksi Tuhan Yesus di mana engkau berada, serta terimalah berkat-Nya. Maka kasih karunia yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dan cinta kasih
dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Dan biarlah firman Tuhan terus hidup di dalam kehidupan kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, ada beberapa warta jemaat yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, kita tetap setia dan selamat beribadah buat kita. Dan kita tahu hari ini ada acara di sekitar Tegalega, tapi Bapak Ibu boleh hadir, sungguh luar biasa. Udah tahu tadi mengalami rintangan enggak? Waktu masuk padat ya, padat, tapi Bapak Ibu, saudara-saudara bisa hadir, kita boleh bisa beribadah diiringi suara motor, trompet, dan lain-lainnya. Kita bersyukur. Bapak Ibu, selamat datang buat kita semua dan selamat datang buat mereka yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di kebaktian kedua. Izinkan saya, mungkin ada yang baru pertama kali ibadah, bisa acungkan tangan di bawah atau di atas. Ada, puji Tuhan, ada satu Bapak. Selamat datang Pak, Tuhan memberkati. Bisa berdiri sebentar Pak, kita sambut dengan tepuk tangan ya. Di atas juga, oke, Tuhan memberkati. Kami rindu pada minggu, silakan duduk Bapak, pada minggu yang akan datang, bisa hadir bersama-sama beribadah di tempat ini, dan kita bisa bertumbuh di dalam perjalanan iman kita. Tuhan memberkati. Atas nama majelis dan jemaat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hari Sugianto, di tengah-tengah kesibukan dan tugas beliau, boleh bersama-sama melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati, salam kami GKM Gloria buat STT Saat, terus terjalin kerjasama di antara kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, ada pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan kita selenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 pukul 9.30. Satu kali kebaktian dengan tema karya Kristus yang dilanjutkan dengan pembicara Pendeta Yohanes Yang. Bapak Ibu, setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, akan dilanjutkan dengan perjamuan kasih di antara kita. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang terlibat di dalam PSL ataupun jemaat-jemaat yang ingin memberikan persembahan kasih khususnya berupa makanan, bisa menyampaikan dan menghubungi Ibu Widya Stuti sebagai tata usaha, sehingga setelah ibadah nanti boleh terjalin perjamuan kasih di antara kita satu dengan yang lainnya. Yang kedua Bapak Ibu, pada tanggal 1 Juni di dalam kebaktian kedua akan diadakan juga upacara atestasi masuk. Kurang lebih ada 5 orang yang akan mengikuti atestasi menjadi anggota di GKIM Gloria. Bapak Ibu bisa mendoakan agar kelima saudara-saudari kita ini boleh terus bersama-sama bertumbuh di dalam komunitas khususnya di GKIM Gloria. Selanjutnya Bapak Ibu, GKIM Gloria akan mengadakan acara yang disebut dengan Worship Night yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pukul 6 sore.
kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudara bisa hadir di dalam acara Worship Night dengan tema Gloria Bermazmur. Sekali lagi pada hari Sabtu 31 Mei 2025 pukul 6 sore bertempat di ruang serbaguna GKIM Gloria di ruang bawah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah ibadah ini akan dibagikan buku renungan harian ODB edisi bulan Juni, Juli, dan Agustus. Satu keluarga satu. Ya, satu keluarga satu. Nanti selesai kebaktian, Bapak Ibu bisa ambil di meja penyambut tamu sebagai bahan untuk renungan harian kita. Dan juga diingatkan Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu PSL, silakan bergabung dengan PSL-nya masing-masing, termasuk bagi saudara-saudari yang belum bergabung dalam PSL, bisa tanya PSL yang terdekat di mana dengan tempat tinggal saya, bisa bergabung dengan PSL-nya. Kemudian bidang PSL, Persatuan Sharing Life, juga akan mengadakan PSL Gathering pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 9.30 di ruang serbaguna. Dan warta yang terakhir, seperti Bapak Ibu ketahui, minggu lalu juga sudah diumumkan dan hari ini kami akan umumkan terakhir kalinya, yaitu berkaitan dengan pelayanan Bapak Evangelis Yusuf Go, di mana penginjil Yusuf Go akan mengakhiri masa pelayanannya di GKIM Gloria terhitung tanggal 30 Juni 2025. Bapak Ibu bisa mendoakan agar penginjil Yusuf Go di tempat ladang pelayanan yang baru terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kita boleh mengambil saat teduh dan setelah itu kita boleh berjabat tangan serta hati-hati pada waktu pulang. Cukup padat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.